子母追魂夺梦胆，冰蝉之毒。审判之剑，狗屁的审判！审判！Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Semoga masih bisa happy-happy ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wangdong, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 45. Yang mana pada Solen 2 episode 45 ini menceritakan Yoho dan Wangdong yang kembali melihat perjuangan semua anggota Akademi Shrek dalam turnamen. Bahkan kita akan melihat Mas Yoto yang kehilangan kendali karena api jahatnya kembali muncul akibat serangan dari Marulong. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini semua orang hanya terdiam melihat keberanian Tuan Xuan yang datang untuk menantang siapapun yang ingin curang. Melihat itu, Tetua Akademi Ryu meminta maaf karena merasa kemampuannya masih kalah dengan Tuan Xuan. Dan Wasi juga berkata jika Akademi Ryu melanggar lagi maka akan langsung didiskualifikasi. Di sini Tetua itu pun meminta Mijia menstabilkan keadaannya dan melanjutkan pertandingannya lagi. Dan kemudian pun Mijia ini langsung turun untuk melawan Bebe. Seperti biasa, saat anggota Akademi Ryu turun, pasti mereka menyerang dengan sekuat tenaga agar musuh tak ada kesempatan untuk menangkis. Namun penonton selalu dikejutkan dengan anggota Shrek yang selalu bisa menghindar dengan cepat. Di sini Mijia juga heran kenapa Master Roh tipe penyerang kuat seperti Bebe bisa selincah itu. Di sini dengan cepat pun Mijia ini menggunakan meriam pemandu roh tipe pemicu senapan. Namun dengan cepat Bebe langsung mengeluarkan senjata rahasia sektetang yang berbentuk bola dan berisikan jarum. Meskipun berhasil memblokir, namun ada beberapa jarum yang mengenai tubuh Mijia ini, dan hal itu pun membuat Mijia langsung tumbang. Wasit pun mengira itu adalah racun, namun Bebe berkata bahwa itu bukanlah racun ganas, melainkan hanya obat tidur saja. Dan karena hal itu pun, di sini Bebe keluar sebagai pemenangnya. Kemudian Tetua Akademi Ryu meminta Meng Hongchen turun tangan karena kemampuan Meng Hongchen ini adalah musuh terberat bagi Akademi Shrek. Di sini Meng Hongchen pun menenangkan tetuanya karena dirinya tak akan pernah membiarkan Akademi Shrek terus-terusan sombong. Di sini Meng Hongchen pun langsung naik ke arena untuk menghadapi Bebe ini. Yang mana Meng Hongchen ini adalah anggota terakhir Akademi Ryu yang diturunkan di babak ini. Di sini dengan cepat pun Meng Hongchen ini mengeluarkan roh pelindungnya yang berbentuk kodok. Yang mana itu membuat Bebe bingung roh pelindung macam apa ini. Namun Tuan Xuan meminta Bebe berhati-hati karena ini adalah roh pelindung katak es pembunuh roh. Dengan cepat Bebe mengeluarkan kepala naga guntur saat Meng Hongchen menyerang menggunakan racun katak es. Namun terlihat racun ini mulai menyebar, yang mana Tuan Xuan merasa bahwa Bebe sudah kalah. Dan benar saja semua anggota Shrek terkejut melihat Bebe yang langsung tak sadarkan diri karena racun Meng Hongchen ini. Dan di sini pun kini Meng Hongchen yang keluar sebagai pemenang. Wangdong pun terlihat terprovokasi setelah melihat Meng Hongchen meminta anggota selanjutnya dari Akademi Shrek untuk maju. Dan dengan cepat pun Ling Laochen langsung naik untuk menghadapi Meng Hongchen ini. Di sini Tuan Xuan pun tahu jika katak es pembunuh roh ini adalah roh pelindung yang sangat beracun. Karena kedua matanya memiliki atribut api meskipun semua tubuhnya memiliki atribut es. Yang mana pencampuran dingin dan panas itu menghasilkan jenis racun ganas yang sangat mengerikan. Di sini pertarungan Meng Hongchen melawan Ling Laochen pun akhirnya terjadi juga.
Terlihat di sini Meng Hongchen terus mengitari Ling Laochen, namun Laochen bertahan menggunakan esnya. Dan setelah itu Laochen pun langsung melompat dan mengeluarkan teknik penjara es untuk mengurung Meng Hongchen ini. Anggota Shrek pun merasa Laochen sudah menang, namun tidak bagi Guru Zhou. Apalagi menurut Tetua Ryu, bukan hanya Akademi Shrek saja yang pandai menggunakan racun. Dan terlihat Ling Laochen ini langsung tak sadarkan diri. Karena ternyata es akan memperkuat racun Meng Hongchen karena roh pelindungnya juga mengandung atribut es. Di sini pun Meng Hongchen kembali memenangkan pertarungan dan kedudukan sekarang menjadi imbang 3-3. Yang mana jelas saja Akademi Shrek terkejut karena Meng Hongchen bisa secepat itu menyamakan skor. Kemudian Daeyoheng berniat maju karena dirinya tak akan membiarkan orang-orang dari kerajaan Ryu berkeliaran di kerajaan Xingluo ini. Di sini Kaisar Xingluo bertanya kepada Daihou, apakah menurut Daihou Yoheng akan bisa mengalahkan racun itu? Dan ayah dari Yoheng itu pun yakin pasti anaknya bisa mengalahkan Meng Hongchen. Dengan cepat pun Daeyoheng ini menyerang dengan sangat ganas. Namun terlihat Meng Hongchen ini terus menghindar dengan menggunakan sayap serta pedangnya. Dan terlihat Daeyoheng ini terluka karena ada racun es yang masuk ke dalam darahnya. Di sini Caito tahu bahwa pedang dan armor milik Meng Hongchen ini semuanya adalah alat roh level 6 dan sangat beracun. Dan tentu saja itu membuat anggota lain panik karena seorang Daeyoheng saja tak bisa menghindari serangan racun Meng Hongchen. Di sini kembali lagi Daeyoheng mengeluarkan 3 teknik roh andalannya yang selalu dia gunakan, yang mana kali ini dia gunakan untuk menghambat racun di tubuhnya. Dan Yoho tahu jika Daeyoheng mencari kesempatan untuk mendekat ke musuh dan mengalahkan dengan satu pukulan. Terlihat Daeyoheng pun terus menyerang Meng Hongchen dengan keras. Namun Caito kembali dikejutkan karena Meng Hongchen bisa berteleportasi menggunakan alat roh level 6 lainnya, yaitu cincin teleportasi. Dan Caito tak menduga Akademi Ryu berani mengeluarkan alat pemandu roh spesial yang sangat mahal ini. Di sini anggota Akademi Ryu lain yakin jika Meng Hongchen akan segera menang setelah melihat Daeyoheng yang terluka semakin parah. Apalagi Meng Hongchen mengeluarkan teknik roh berusia 10.000 tahun yang digabungkan dengan alat pemandu roh level 6. Yang mana kedahsyatan serangan ini akan sangat mudah membunuh seorang kaisar roh. Di sini Daeyoheng langsung menggunakan pertahanan mutlak dari tulang rohnya saat Meng Hongchen menggunakan penyucian ganda es dan api. Yang mana hal itu membuat tetua Akademi Ryu terkejut karena ternyata Daeyoheng masih mempunyai tulang roh yang belum dia pakai. Namun Daihou tahu jika anaknya sudah tak mempunyai kekuatan roh lagi, apalagi tulang roh itu hanya bisa menahan sesaat saja. Melihat Meng Hongchen yang terpojok, di sini tetua Ryu mengaku kalah. Namun Daeyoheng yang sudah terlanjur mengeluarkan teknik rohnya langsung melukai Meng Hongchen ini. Melihat itu tetua Ryu terlihat marah, namun Daeyoheng mengaku jika dirinya tak mendengar tadi karena Daeyoheng sudah pusing akibat keracunan. Dan di sini Daeyoheng pun keluar sebagai pemenangnya. Di sini pun tetua Akademi Ryu mengakui jika Daeyoheng ini benar-benar monster karena ternyata Daeyoheng ini mempunyai tubuh yang sangat kuat. Padahal di sini awalnya tetua Akademi Ryu menyangka bahwa Meng Hongchen akan bisa mengalahkan orang-orang Akademi Shrek yang tersisa, namun nyatanya sia-sia. Kemudian di sini Daeyoheng pun menyerahkan arena pertandingan kepada sang kapten, yaitu Ma Xiaotao. Dan terlihat di sini Tuan Xuan langsung menangkap Daeyoheng yang terlihat sudah tak berdaya ini. Di sini Ma Xiaotao langsung menentang siapa yang akan maju lagi dari pihak Akademi Ryu. Namun di sini tetua Akademi Ryu mengatakan bahwa kali ini Akademi Ryu absen dalam pertarungan individu ini dan meminta langsung memasuki pertarungan 2-2-3 saja. Yang mana karena hal tersebut, dalam pertarungan individu ini Akademi Shrek lah yang menjadi juaranya. Dan karena hal itu jugalah, skor total untuk sementara adalah imbang 1-1. Di sini wasit juga mengumumkan bahwa dalam 10 menit lagi langsung akan diadakan pertandingan terakhir, yaitu babak 2-2-3. Di sini Guru Zhou pun tahu jika tetua Ryu sudah mengetahui semuanya. Dan yang jelas, Akademi Ryu sangat kuat dalam pertempuran tim, namun sangat lemah dalam pertempuran individu, yang membuat mereka mengaku kalah dalam pertarungan individu, serta langsung meminta masuk pertandingan 2-2-3. Karena mereka sadar jika Akademi Ryu sudah sulit untuk mengembalikan posisi setelah Akademi Shrek menang 2 poin lebih awal.
Di sini Guruzo cukup frustasi karena dalam hal jumlah, anggota Shrek cukup dirugikan. Sementara Akademi Ryu masih mempunyai susunan tim cadangan yang lengkap. Namun tak peduli apapun kondisinya, Guruzo tahu jika masih ada kesenjangan antara Akademi Shrek dan Akademi Ryu. Sementara Tetua Ryu sedang memberitahu jika anggotanya hanya perlu memenangkan satu pertandingan saja untuk mengamankan posisi kemenangan. Karena anggota Shrek hanya tersisa 5 orang, yang mana dalam pertandingan ketiga di babak 2-2-3 ini tak ada anggota Shrek yang bisa digunakan. Di sini Tetua Akademi Ryu pun meminta Marulong dan Xiaofeng untuk maju dalam pertandingan pertama. Kemudian di sini Ma Xiaotao langsung meminta pertandingan segera dimulai. Namun dahulu pelindung berkata bahwa ini pertandingan 2-2-3 dan bukanlah individu. Di sini Tetua Ryu terlihat terkejut karena ternyata Ma Xiaotao cukup pede untuk menghadapi mereka berdua sendirian. Dan Guruzo terpaksa melakukan itu dan membiarkan Ma Xiaotao melawan 2 master pemandu roh sendirian. Karena Guruzo hanya mempunyai harapan kepada Ma Xiaotao, Yu Hao, dan Wang Dong. Sebab luka Caito dan Xiao Xiao belum juga pulih. Dan ini juga adalah pertarungan puncak antar kapten dari kedua akademi besar, yang mana jika Ma Xiaotao menang, maka Akademi Shrek masih mempunyai peluang. Namun jika kalah, pasti nanti hasil final akan langsung diumumkan. Di sini Xiaofeng langsung mengeluarkan meriam rohnya dan langsung menembakkannya. Namun dengan cepat, Ma Xiaotao ini masih mudah untuk menghindarinya. Di sini terlihat Ma Xiaotao ini langsung menggunakan hujan meteor fonik. Namun Xiaofeng langsung menahannya sembari menunggu Marulong mempersiapkan alat pemandu roh kuatnya. Xiaofeng ini pun menggunakan alat pemandu roh level 6 yang bernama pelindung petir. Dan tak lama kemudian pun pengisian alat roh Marulong ini selesai juga. Yang mana terlihat itu di sini Tuan Xuan sadar jika alat pemandu roh yang digunakan Marulong ini memiliki 2 atribut, yaitu terang dan gelap. Yang mana hal itu membuat Tuan Xuan sedikit panik karena pihak lawan sudah mempelajari semua teknik roh Ma Xiaotao ini. Di sini mereka berdua pun sama-sama saling menyerang. Dan ternyata senjata pemandu roh ini memang mereka persiapkan khusus untuk menghadapi Ma Xiaotao ini. Di sini Ma Xiaotao terlihat ketakutan melihat senjata pemandu roh ini. Dan melihat itu, di sini Marulong langsung menyerangkan teknik lanjutan dari senjata itu untuk mengalahkan Ma Xiaotao. Di sini pihak Akademi Shrek terkejut karena senjata pemandu roh itu ternyata bisa membangkitkan jiwa jahat di tubuh Ma Xiaotao. Di sini Ma Xiaotao terus menahan agar iblis jahatnya tak keluar sambil terus menghindari tembakan mereka berdua. Setelah di sini anggota Ryu sangat senang melihat Ma Xiaotao yang berhasil mereka jatuhkan. Namun Yu Hao tahu bahwa ini sangatlah buruk karena Ma Xiaotao sudah mulai kehilangan kendali dirinya. Di sini Tetua Ryu memberitahu jika pedang penghakiman tadi mampu mengeluarkan kekuatan kegelapan dan menyatu dengan kekuatan roh musuh, yang mana itu membuat atribut kekuatan roh musuh menjadi kegelapan. Dan pada saat yang sama, pedang itu menggunakan kekuatan cahaya pedang yang kuat untuk menghakimi musuh. Di sini Guruzo semakin panik karena jika seperti ini terus, maka Ma Xiaotao akan ditelan oleh api jahatnya dan akan menjadi master roh jahat. Di sini Guruzo berusaha mengaku kalah kepada wasit, namun di sini Ma Xiaotao menahan Guruzo ini. Terlihat Ma Xiaotao masih berusaha bertahan karena dirinya sadar bahwa dirinya adalah kapten anggota Shrek yang harus membawa kehormatan bagi Akademi Shrek. Melihat itu pun, Marulong mengeluarkan teknik penghakiman ilahi. Namun menurut Tuan Xuan mereka semua lupa bahwa pernah ada fonik ajaib yang pernah terlahir, yaitu Ma Hongjun. Di sini terlihat Ma Xiaotao ini terus bertahan dari serangan Marulong ini. Terlihat wajah Ma Xiaotao kini sudah berubah dan mengeluarkan suara fonik yang menyakitkan telinga musuh. Melihat itu, Xiaofeng berusaha menyerang menggunakan peluru beruntun. Namun dengan mudah, Ma Xiaotao yang sudah dalam mode ekstrim ini langsung menahannya. Di sini Ma Xiaotao mengeluarkan pedang yang ternyata diberikan oleh Dayu Heng saat pergantian pemain tadi. Yang mana Tetua Ryu terkejut dengan pedang pemurnian harimau yang adalah senjata pemandu roh level 8 ini. Dan terlihat semua orang hanya bisa terdiam melihat pertarungan pedang antara Ma Xiaotao dan Marulong ini. Di
Di sini terlihat Marulong sangat ketakutan saat Mas Yoto mengeluarkan serangan penghabisan. Namun untungnya Daulo pelindung datang dan menyelamatkannya. Dan di sini beliau mengumumkan bahwa pemenang kali ini adalah Mas Yoto. Melihat Mas Yoto yang sudah tak sadarkan diri, Tuan Xuan pun langsung menangkapnya. Di sini Yoho berniat membantu beliau untuk menahan api jahat Mas Yoto ini. Namun Tuan Xuan melarangnya karena kekuatan Yoho sekarang tak akan bisa menekannya, bahkan akan dilahap oleh api hitam Mas Yoto. Karena roh pelindung Mas Yoto ini sekarang sudah bermutasi. Dan roh pelindung Mas Yoto sekarang sudah sepenuhnya bermutasi menjadi fonik hitam. Yang mana seluruh tubuhnya dipenuhi api kegelapan dan kejahatan, bahkan kesadaran pikiran Mas Yoto ini juga sudah terpengaruh. Dan Tuan Xuan takut jika di masa depan Mas Yoto akan sepenuhnya menjadi master roh jahat. Di sini pun dengan sisa kesadarannya, Mas Yoto menyerahkan sisa pertandingan ini kepada Yoho dan Wang Dong. Tuan Xuan pun yakin jika di pertandingan kedua Akademi Ryu akan berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan setelah di babak pertama ini Akademi Ryu kalah telak. Dan Tuan Xuan takut akan terjadi apa-apa dengan mereka berdua seperti Mas Yoto ini. Namun Yoho dan Wang Dong ini tetap berniat untuk bertarung dan tak mau menyanyiakan pengorbanan Mas Yoto. Mendengar itu Tuan Xuan pun memperbolehkan mereka berdua dan tak peduli apapun hasilnya, mereka semua tetap kebanggaan Akademi Shrek. Kemudian Kuruzo berkata jika di pertandingan 2-2-3 ini Akademi Shrek hanya bisa bertarung 2 pertandingan saja karena kurangnya jumlah anggota. Dan pertarungan Yoho dan Wang Dong ini adalah pertandingan yang sangat menentukan dan juga pertarungan akhir. Dan pada Solen 2 episode 46, kita akan melihat pertarungan besar antara Yoho dan Wang Dong menghadapi Hong Chen bersaudara. Dan mereka akan mengeluarkan semua kemampuan mereka agar menjadi pemenang dalam turnamen ini. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 45 ini. Ternyata kekuatan fonik hitam Mas Yoto ngeri juga ya. Ya meskipun pada akhirnya harus kehilangan kesadarannya. Dan apakah Yoho dan Wang Dong akan mampu menghadapi Hong Chen bersaudara ini? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 46. Akhir kata, selamat bermalam mingguan dan see you next episode.